Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di podcast Suara Kampus. Podcast ini akan membahas mengenai bagaimana kehidupan perkuliahan dan dunia kampus. Nah, tentunya pada episode kali ini juga kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik karena belakangan ini isunya lagi tren-trennya di media sosial. Bersama saya Nurjana selama 5 menit ke depan akan menemani Sobat Kampus. Maka dari itu tetap stay tune terus di Suara Kampus. Nah, Sobat Kampus, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa episode kali ini kita akan membahas isu yang lagi tren di media sosial, yaitu tentang kenaikan UKT. Nah, untuk lebih jelas kita akan bincang-bincang dengan salah satu narasumber, yaitu mahasiswa dari kampus UIN Alauddin Makassar. Halo Kak Ferni, bisa perkenalkan diri dulu Kak? Perkenalkan, nama saya Fernia Sajadoni, biasa dipanggil Ferni. Saya mahasiswa semester 6 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi sudah mendekati semester akhir ya Kak? Iya, ini lagi pusing-pusing nyari jadi sambil skripsi. Mana judulnya Kak? Sudah ACC? Belum. Oke Kak, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan membahas mengenai kenaikan UKT. Bagaimana sih tanggapan Kak Ferni sebagai mahasiswa nih dari kampus UIN Alauddin Makassar? Ini menurut pendapat saya sangat tidak setuju dengan hal tersebut ya, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya saat ini banyak sekali mahasiswa yang kesulitan untuk membayar biaya UKT yang semakin tinggi. Nah, hal ini bisa mempengaruhi elektabilitas mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, bahkan nih Kak Jana, beberapa mahasiswa itu mereka mencari kerja sampingan dan mengambil pinjaman untuk memenuhi biaya pendidikan mereka. Kayak mereka ambil part time gitu supaya dapat penghasilan sendiri. Iya, betul. Karena UKT terlalu mahal begitu. Jadi begini Kak, sehubungan dengan kenaikan UKT ini, saya juga membaca beberapa website, beberapa berita bahwa ada kampus yang menerapkan bahwa kenaikan UKT ini bisa dibayar pakai hasil dari bumi. Bagaimana nih Kak tanggapannya? Oh iya, saya juga pernah baca berita itu terjadi di salah satu universitas yang ada di Malang ya. Jadi kalau menurut saya sangat setuju ya, karena hal tersebut bisa meringankan sedikit beban mahasiswa yang memang kurang mampu untuk membayar uang kuliah tunggal mereka dengan uang. Jadi mereka bisa menggunakan kayak hasil dari bumi, Kayak beras misalnya gitu, pisang atau sayur sayur yang mereka gunakan sebagai pembayaran. iya, sebagai pembayar. Jadi Kak Firni setuju aja kalau metode pembayarannya menggunakan hasil dari bumi. Ya, karena sangat membantu sekali. Begini nih Kak, karena kontroversi yang terjadi di kampus di perguruan tinggi mengenai kenaikan UKT ini, Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini tiba-tiba setelah bertemu dengan Pak Jokowi mengeluarkan aturan bahwa kenaikan UKT ini tidak jadi atau dibatalkan untuk tahun ajaran 2024-2025. Bagaimana Kak tanggapannya mengenai hal ini? Jadi dari informasi yang saya tahu ya, Pak Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT itu untuk tahun ajaran 2024 sampai 2025 di perguruan tinggi negeri, setelah mendengar aspirasi dari mahasiswa, keluarga mahasiswa dan juga masyarakat. Pak Nadiem menyatakan bahwa kebijakan kenaikan UKT akan dievaluasi terlebih dahulu. Jadi kenaikan tersebut akan dimulai tahun depan. Oh, jadi terlebih dahulu akan dievaluasi dulu nih Kak, baru nanti kalau misalnya telah dapat persetujuan baru dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Jadi selanjutnya itu Kak Ferni sebagai seorang mahasiswa dari kampus UIN Alauddin Makassar, bagaimana sih Kak mengenai uang UKT Kak Ferni dengan fasilitas dan layanan yang didapatkan, apakah sudah sepadan atau bagaimana Kak? Kalau menurut pendapat saya ya, UKT yang saya dapatkan itu memang tidak terlalu tinggi, jadi kayak pas-pas saja. Pas-pas dari ekonomi keluarga. Namun kalau dilihat
fasilitas kampus itu masih ada beberapa yang tidak memadai. Kayak misalnya kita lagi belajar di gedung C, kayak kursinya misalnya ini nggak ada mejanya, terus AC-nya nggak nyala. Jadi Kak masih kurang, masih perlu pembenahan dari segi fasilitas. Terus nih Kak, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Apakah bisa Kak Ferni berikan sedikit motivasi atau pesan-pesan kepada mahasiswa di luar sana? Jadi pesan saya bagi mahasiswa yang saat ini tengah melanjutkan atau tengah menempuh pendidikan di bangku kuliah, pesan saya kalian harus bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, karena masih banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang mau berada di posisi kita tapi mereka tidak mau, dan kalian juga harus bisa menjaga kepercayaan orang tua kalian yang sudah mendidik kalian sampai bisa sampai sekarang. Oke, sobat kampus. Jadi itu tadi sedikit perbincangan kita dengan narasumber dari mahasiswa dari kampus UIN Alauddin Makassar. Jadi sampai di sini saja dulu perbincangan kita. Next episode kita lanjut lagi tentunya dengan perbincangan yang lebih menarik lagi. Sobat kampus, cukup sampai di sini dulu perbincangan kita pada hari ini dengan narasumber kita yang sangat menginspirasi. Sampai di sini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.